Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang proses masuknya Islam di Asia Tenggara, sebagaimana untuk melengkapi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi, teori-teori Islam ke kawasan Asia Tenggara, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara. Seperti teori kedatangan Islam dari Arab, seperti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, Cina, dan India. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab dikemukakan oleh John Crawford. Menurutnya, Islam datang dari Arab melalui pedagang. Buktinya, catatan Cina mengatakan orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perniagaan di Kanton sejak tahun 300 Masehi. Pedagang Arab yang ke Cina, sehingga di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka, karena posisinya yang strategis. Adapun beberapa bukti dari teori ini, yaitu telah ada perkampungan Arab di Sumatera Barus pada 625 Masehi menurut literatur kuno Tiongkok. Teori yang kedua, persamaan penulisan dan kesusasteraan Asia Tenggara dan Arab. Teori yang ketiga yaitu karya-karya yang menceritakan perang. Teori-teori yang menceritakan pengislaman raja tempatan oleh syekh dari tanah Arab, contohnya hikayat Raja-Raja Samudra Pasai mengatakan Raja Malik diislamkan oleh ahli sufi dari Arab, yaitu Syekh Ismail. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Cina dikemukakan oleh E.G. Erdia dan S.Q. Fatima. Menurut Erdia, Canton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudian berdagang di Asia Tenggara di samping menyebarkan Islam. Sedangkan menurut Fatimi, pedagang Cina Canton pernah berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Adapun bukti kedatangan Islam dari Cina yaitu pada batu bersurat Terengganu, batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan Pahang. Wujud bersamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid di Kelantan, Melaka, dan Jawa, yaitu seperti bumbung pagoda, ciri khas atap genteng dari Cina. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India atau Gujarat dikemukakan oleh S. Horgonji. Menurutnya, Islam datang dari Gujarat, India, dan pantai Coromandel di semenanjung India. Hubungan dengan Asia Tenggara dengan India telah terwujud sejak lama. Hal ini memberikan peluang bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan Islam. Adapun beberapa bukti dari teori ini yaitu terdapat batu marmer pada batu nisan mempunyai ciri buatan India, contohnya di batu nisan Raja Malik Pasai. Yang kedua, unsur budaya India amat banyak kita jumpai di negara-negara Asia Tenggara. Cara-cara datang dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara, saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada beberapa, yaitu perdagangan. Pada taraf permulaan proses masuknya Islam adalah mulai perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, serta hubungan dengan pelabuhan-pelabuhan di Selat Malaka. Kedua, pernikahan.
Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah dan kerajaan muslim dalam perkembangan berikutnya. Ada pula wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah mereka masuk Islam, saudagar muslim dengan anak bangsawan untuk anak raja dan anak adipati. Karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi, demikianlah yang terjadi antara Raden Rahmat atau Kawunganten Brawijaya dengan Putri Champa yang mempunyai keturunan Raden Pateh, raja pertama Demak. Yang ketiga, politik. Politik di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Contoh, Mega Iskandar Shah Malaka dengan Raja Malik Al-Salih Pasai. Saluran tasawuf. Yang keempat, saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teori yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Indonesia. Mereka mahir dalam hal yang magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengawini masyarakat setempat. Yang kelima, saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai dan ulama. Di pesantren atau pondok itu calon ulama, guru agama dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Yang keenam yaitu saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat Islamisasi, seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya. Seni bangunan dan seni ukir. Dan yang saya baca di Wikipedia, Islam di Asia Tenggara awalnya menyebar dari wilayah Indonesia, khususnya di daerah Perlak Aceh. Sejak abad ke-7 Masehi, setelah mengalami perkembangan, Islam menyebar ke wilayah Asia Tenggara lainnya, khususnya ke Semenanjung Malaya. Islam di Asia Tenggara menyebar ke wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, Kerajaan Patani di Thailand Selatan, dan Brunei Darussalam. Kemunculan Islam di Asia Tenggara. Penduduk di Asia Tenggara menganut animisme atau meyakini agama Hindu atau Buddha. Islamisasi
di Asia Tenggara didukung oleh keberadaan para pedagang dan ulama yang berasal dari Jazirah Arab, Persia Raya dan Gujarat. Di wilayah Malaysia pada abad ke-9 Masehi, penyebaran Islam di Asia Tenggara oleh pedagang dan ulama berlangsung secara damai tanpa ada tindakan pemaksaan, kekerasan, intimidasi maupun perang. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.